Selamat datang di layanan Teliti Bisnisku, solusi terpercaya untuk mengembangkan usaha Anda. Sebelum menunjukkan sampel kami, berikut penjelasan dari layanan Teliti dengan Teliti Bisnisku. Peningkatan bisnis Anda dapat dimulai dari sini. Pertama, dengan layanan Teliti Bisnisku, kamu tidak harus membayar konsultan hingga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Dengan ratusan ribu rupiah saja, kamu bisa mendapatkan rekomendasi bisnis dengan kualitas yang baik. Kedua, kamu tinggal terima jadi. Hasil rekomendasi dari Teliti bisa langsung diaplikasikan di dalam bisnis Anda, dan kami tidak menjual template, namun rekomendasi yang dikhususkan untuk kondisi bisnis Anda. Ketiga, kami menghadirkan rekomendasi bisnis dalam berbagai format, termasuk video penjelasan PDF, Google Docs, dan slide video, yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih interaktif. Sementara dokumen tertulis memungkinkan Anda untuk mempelajari setiap detail rekomendasi kami serta kamu dapat memodifikasinya kembali. Terakhir, kamu juga dapat melakukan tanya jawab dan konsultasi melalui chat WhatsApp kepada konsultan kami setelah dokumen kami berikan. Kami di Teliti Bisnisku berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga membangun bisnis dengan teliti dapat membuat bisnis Anda melesat lebih jauh. Terima kasih telah membeli produk Teliti Bisnisku dari Teliti Membangun Negeri. Setelah menganalisa bisnis Anda dengan seksama, berikut kami presentasikan rekomendasi bisnis berupa Go-to-Market Plan dari Teliti untuk bisnis Best Clothing. Terima kasih telah membeli produk Teliti Bisnisku Go-to-Market Plan by Teliti. Kami berharap produk ini akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda ke arah yang lebih baik. Produk ini berisi rekomendasi Go-to-Market Plan melingkupi 1. Strategi pemasaran, melingkupi taktik pemasaran, saluran distribusi, strategi message and branding. 2. Strategi promosi, melingkupi detail rencana promosi dan periklanan, termasuk online dan offline marketing, meliputi promosi iklan berbayar maupun guerrilla marketing minim biaya. 3. Roadmap GTM, melingkupi rencana untuk implementasi strategi GTM, langkah-langkah kunci dan jadwal. Metrik dan indikator kinerja utama GTM. Usulan mengenai cara mengukur keberhasilan strategi GTM dan potensi risiko dalam peluncuran dan cara mengatasinya. Dalam segmen ini, kami ingin merekomendasikan rencana pemasaran untuk Best Clothing agar peluncuran produk dapat berjalan sukses dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Pertama, penting untuk melakukan riset pasar mendalam mengenai preferensi target pasar terhadap bahan ramah lingkungan dan desain eksklusif. Kembangkan koleksi awal yang terdiri dari 10 hingga 16 item dengan bahan organik dan cerita unik di balik setiap produk. Kedua, persiapkan peluncuran digital dengan membangun website e-commerce yang user-friendly dan optimalkan dengan SEO. Buat konten media sosial berkualitas tinggi, termasuk fotografi produk dan cerita di balik produk. Selanjutnya, gunakan kampanye pemasaran kreatif di Instagram, Facebook, dan TikTok, serta kerjasama dengan micro-influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Selenggarakan soft launch dengan penawaran eksklusif bagi pelanggan yang telah terdaftar di newsletter. Kemudian, luncurkan program loyalitas untuk mendorong pembelian berulang dan optimalisasi produksi dengan diversifikasi pemasok serta penyimpanan stok buffer bahan baku. Pastikan tim layanan pelanggan responsif dan proaktif. Kelola keuangan dengan ketat dan mitigasi risiko terkait produksi, keuangan, dan regulasi. Pantau metrik penting seperti traffic website dan engagement media sosial secara berkala, serta kumpulkan feedback untuk menyempurnakan strategi. Terakhir, selenggarakan event pop-up dan kampanye komunitas untuk meningkatkan brand awareness. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Best Clothing akan dapat meraih kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam segmen ini, kami ingin merekomendasikan gambaran target pasar dan profil pelanggan ideal untuk Best Clothing. Memahami target pasar adalah kunci kesuksesan dalam strategi pemasaran. Gambaran target pasar. Target utama adalah konsumen muda usia 18 hingga 30 tahun, pria dan wanita, dengan pendapatan antara 5 juta hingga 20 juta per bulan. Mereka tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Secara psikografis, mereka bercita-cita untuk menjalani hidup yang eco-friendly, peduli dengan isu-isu lingkungan, dan menghargai kreativitas serta cerita produk. Perilaku konsumen menunjukkan bahwa mereka aktif di media sosial, sering berbelanja online, dan loyal pada brand yang mendukung nilai-nilai mereka. Profil pelanggan ideal.
Persona 1 adalah Sarah Putri, seorang social media manager berpendapatan Rp10 juta per bulan, sangat peduli dengan isu-isu lingkungan, dan aktif di Instagram. Persona 2 adalah Ali Syahputra, seorang graphic designer berpendapatan 12 juta per bulan, kreatif, dan mengikuti perkembangan teknologi serta fashion unik. Persona 3 adalah Rina Anggraini, mahasiswa dengan pendapatan 3 juta dari beasiswa dan part-time, aktif dalam organisasi kampus yang peduli lingkungan dan mengikuti acara thrift. Data relevan. 57% populasi Indonesia adalah pengguna aktif media sosial dan 30% diantaranya berada dalam rentang usia 34 tahun. Survei menunjukkan bahwa 70% milenial bersedia membayar lebih untuk produk yang lestari. Pasar fashion e-commerce di Indonesia diprediksi tumbuh dengan CAGR sebesar 12,1% hingga 2025. Dengan strategi pemasaran yang berfokus pada profil pelanggan ini, Best Clothing dapat lebih efektif dalam mengarahkan kampanye pemasaran, menciptakan produk sesuai keinginan pasar, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dalam segmen ini, kami ingin merekomendasikan keunikan produk yang bisa diimplementasikan oleh Best Clothing untuk menciptakan produk yang unik dan menarik bagi target pasar. Berikut beberapa poin penting yang dirancang agar sesuai dengan nilai utama dari bisnis yang inovatif dan ramah lingkungan. Pertama, penggunaan bahan ramah lingkungan. Gunakan bahan kain dari sumber bersertifikat seperti serat bambu, kapas organik, atau kain daur ulang. Cantumkan sumber dan proses pembuatan bahan pada label produk, serta deskripsi di e-commerce. Kedua, desain eksklusif dan kolaborasi dengan desainer lokal. Bekerja sama dengan desainer lokal untuk menciptakan desain unik yang hanya tersedia di Best Clothing, serta meluncurkan koleksi kapsul dalam jumlah terbatas untuk menciptakan rasa eksklusivitas dan urgensi bagi konsumen. Ketiga, cerita di balik produk. Setiap produk bisa memiliki cerita unik tentang proses pembuatannya, asal bahan, dan dampak positifnya. Gunakan label yang menyertakan kisah produk dan pengrajin yang membuatnya. Keempat, desain personal dan kustomisasi. Konsumen bisa memilih warna, ukuran, atau menambahkan inisial nama pada produk. Sentuhan akhir yang personal seperti bordiran tangan atau aksen khusus dapat meningkatkan nilai eksklusivitas. Kelima, desain multifungsi dan modular. Pakaian dapat dipakai dalam berbagai cara atau memiliki bagian yang bisa dilepas dan dipasangkan. Contohnya adalah jaket yang dapat dipakai dengan 2 gaya berbeda. Keenam, pemberdayaan komunitas lokal. Bekerja sama dengan komunitas pengrajin lokal dan mengikuti program pemberdayaan serta edukasi bagi pengrajin tentang teknik produk berkelanjutan. Terakhir, pengemasan ramah lingkungan. Gunakan bahan pengemasan yang dapat terurai secara hayati atau mudah didaur ulang dan terapkan kebijakan pengemasan zero waste. Dengan mengimplementasikan beberapa atau semua keunikan ini, Best Clothing dapat memperkuat posisinya di pasar sebagai brand fashion yang inovatif dan ramah lingkungan, serta menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan konsumennya. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik perhatian target pasar yang lebih luas.